Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Katanya kamu seperti ranting yang tinggal pada pokok, pasti buahnya banyak. Amin. Artinya ada hasil, ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Itulah yang baru yang dari Tuhan. Ya, karena siapa? Ya, menurut 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, ketika kita hidup bergerak di dalam Yesus, yang baru datang. Semua yang lama tinggal, yang baru datang. Haleluya. Haleluya. Itu yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Dan hari ini bagaimana supaya yang baru ini datang? Yang baru ini menjadi bagian dari kita. Tentu yang baru ini adalah yang dari Tuhan. Dan semua orang yang sudah diciptakan baru, mereka boleh mengalami yang baru, yang dari Tuhan, ya kan? Ya, yang baru. Di semua ciptaan baru, yang lama itu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi kita mengalami hal-hal yang baru. Bagaimana supaya kita mengalami hal yang baru? Saudaraku, ya, judul khotbah saya hari ini, ya, spesies baru di muka bumi. Haleluya. Spesies baru di muka bumi. Apa maksudnya spesies? Spesies itu makhluk, ya, makhluk. Ya, ada makanya spesies, misalnya serangga jenisnya ini, ya kan? Ada spesies bunga, apa namanya, misalnya bunga anggrek, ada jenisnya. Jadi manusia itu ada spesiesnya. Nah, kita spesies baru. Haleluya. Haleluya. Ya, ayatnya tadi 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ciptaan baru. Lain kita, saudaraku. Kalau kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, artinya, saudara, kita bukan spesies lama. Kalau spesies lama, itulah manusia yang diciptakan dari keturunan Adam, ya kan? Itulah manusia pada umumnya. Tapi kita di muka bumi ini spesies baru yang diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya. Yohanes pasal 1, mari kita lihat Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayatnya ke 12. Dikatakan begini bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, nya di situ huruf besar, ya kan? Menerima Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi semua orang, siapa saja, asal orang lah, menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi semua yang percaya dalam nama Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka diberi kuasa menjadi anak Allah, ya kan? Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan menjadi anak Allah, ya, mereka diberi kuasa, ya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Kata kuasa itu disebut power, kuasa jadi anak Allah. Nah, saudara, manusia yang lahir ke dunia dari keturunan Adam, itu yang ada sekarang. Tetapi ketika kita dilahirkan kedua kali, dilahirkan kembali atau dilahirkan secara roh, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu dikatakan ayat 12 tadi, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita bukan sekedar hanya anak manusia, spesies baru ini menjadi anak Allah. Mereka diciptakan kembali. Maksudnya apa? Yohanes 3 ayat 3. Mari perhatikan.
supaya mengerti apa maksudnya ini. Yesus menjawab, katanya waktu dia bincang-bincang dengan seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisi namanya Nikodemus. Dia menjawab Nikodemus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi harus dilahirkan kembali baru bisa melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk ya, kalau belum dilahirkan kembali. Apanya dilahirkan kembali? Rohnya. Kalau dilahirkan pertama, itu tubuh kita sebagai keturunan manusia dari Adam. Tetapi kita bukan hanya anak manusia, keturunan Adam, keturunan manusia. Kita menjadi keturunan Allah, anak Allah tadi. Yaitu semua yang menerimanya, yang percaya pada Yesus Tuhan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah, lahir kembali ini lahir kedua kali, lahir secara roh, lahir dari Allah. Ya, mari kita lihat misalnya di ayat yang kelima. Yesus menjawab, jadi bukan secara jasmani. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi harus dilahirkan kembali, maksudnya dilahirkan dari air dan roh. Dan ayat yang ke-6, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kita dilahirkan oleh orang tua kita, ya, sebagai daging, sebagai manusia biasa. Tapi apa yang dilahirkan dari roh Allah adalah roh. Jadi kita dilahirkan oleh roh Allah, bukan oleh pernikahan. Tapi dilahirkan Allah oleh roh Allah, sehingga kita disebut ciptaan baru. Lahirkan kembali, kita menjadi spesies baru di muka bumi. Haleluya. Namanya anak Allah. Jadi yang diciptakan kembali, yang dilahirkan kembali, itu roh kita, bukan daging kita. Haleluya. Tapi roh kita. Amin. Di sini sudah jelas ya. Jadi dilahirkan dari Allah. Iya. Jadi yang dilahirkan dari Allah ini yaitu roh kita. Kapan itu? Saat kita bertobat karena Injil kita dengar, kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat yang sudah menebus kita, memanggil kita. Lalu kita bertobat, kita diampuni, lalu kita undang dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka saat itu kita dilahirkan kembali, dilahirkan kedua kali, menjadi ciptaan baru, dilahirkan oleh roh Allah, dilahirkan oleh Allah secara roh. Jadi kita menjadi ciptaan baru. Haleluya. Dan kita spesies baru di muka bumi. Haleluya. Ayo. Dikatakan 1 Yohanes pasal 5. Ayo lihat lagi. Saudara catat di rumah, pelajari. Karena ini penting kali, saudaraku ya. Berbahagia saudara yang hadir hari ini. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan terus itu naik, progres. Jadi hari terus dia bimbing kita. Dikatakan saudaraku ayat yang keempat dan ayat yang kelima, 1 Yohanes pasal 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, roh kita ya. Haleluya. Yang dilahirkan oleh manusia, oleh ibu kita, jasmani kita. Tapi yang dilahirkan Allah, roh kita. Ciptaan baru roh kita. Kitalah yang disebut secara roh anak Allah. Ya, kalau secara jasmani kita anak siburian, anak apalah. Ya, orang tua kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan. Nah, jadi spesies baru ini, manusia ciptaan baru ini, manusia yang diciptakan dari Allah ini, manusia yang sudah dilahirkan kembali, dilahirkan dari Allah secara roh, dia saudaraku disebut anak Allah, dia punya kuasa, power sebagai anak Allah, dan mereka memiliki kemampuan mengalahkan dunia. Pakai apa dia mengalahkan dunia? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman itu bagian daripada roh kita, bukan pikiran itu, bukan pengetahuan, bukan fisik itu ya. Orang yang sudah percaya Yesus, dilahirkan kembali, mereka punya iman. Ketika iman ini digunakan, maka iman ini dahsyat. Dia mengalami atau menang dari dunia. Dikatakan ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Haleluya. Yang percaya dan Yesus anak Allah, Yesus Tuhan Juru Selamat. Mereka dilahirkan dari Allah, mereka spesies baru, mereka bisa mengalahkan dunia pakai iman. Haleluya. Apa yang saya sampaikan hari ini berhubungan dengan bagaimana kita hidup sehari-hari. Haleluya. Jadi kalau ciptaan baru, hidupnya tidak sama lagi. Disebut hidup baru. Hidup baru itu maksudnya hidup secara roh. Hidup berdasarkan roh. Kalau waktu kita belum ciptaan baru, secara roh tidak ada fungsinya. Roh kita istilahnya tidak terkonek dengan Tuhan dan tidak mengerti bagaimana hidup secara roh. Istilahnya mati. Mati itu artinya terpisah. Mati secara rohani, bukan rohani kita nggak ada lagi, enggak, roh kita nggak ada lagi, bukan itu maksudnya. Mati secara rohani artinya terpisah kita rohnya dari Allah. Mati secara jasmani artinya terpisah roh kita dari badan kita. Haleluya. Ketika roh kita terpisah dari badan kita, ini tubuh kita ini tidak berfungsi. Ya, jantung kita tidak berdetak, darah kita nggak bisa mengalir, akhirnya saudara akan membusuk dan kembali menjadi tanah. Karena dia terbuat dari tanah. Tapi karena roh kita masih ada dalam tubuh kita, maka bisa saya berbicara, tubuh saya bergerak. Artinya manusia itu sebenarnya adalah makhluk roh. Haleluya. Tapi punya jiwa. Jiwa maksudnya pikiran, perasaan, kemauan. Dan tinggal dalam tubuh. Jadi tubuh saya ini tempatnya roh saya. Tempat diamnya roh saya. Makanya tubuh kita ini dijadikan tempat kediaman Allah juga. Amin. Tapi juga tempat kediaman roh kita. Haleluya. Jadi tubuh saya ini nggak berfungsi kalau roh saya meninggalkan tubuh saya, terpisah. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia oleh dosa terpisah dari Allah. Artinya rohnya terpisah dari Allah, mati rohani. Artinya tidak terkonek dengan Tuhan, makanya roh kita ini nggak berfungsi. Kalau roh saya berpisah dari tubuh saya tak berfungsi. Bisa paham? Haleluya. Nah, jadi waktu kita dengar Injil oleh anugerah Tuhan, lalu kita percaya, lalu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh kita ini difungsikan kembali karena roh kita disucikan, dibaharui, dan saudaraku dilahirkan kembali. Haleluya. Menjadi ciptaan baru. Yang menjadi ciptaan baru roh kita, bukan badan kita. Haleluya. Jadi kita yang disebut anak Allah. Jadi manusia itu adalah makhluk roh. Saya ini roh yang memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Tubuh saya ini rumah, tempat kediaman roh. Dan sekaligus tempat kediaman roh Allah. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Tapi juga tempat kediaman roh Allah. Jadi saya ini sebenarnya roh, hanya tinggal dalam tubuh. Haleluya. Ayo katakan dulu bersama saya supaya mengerti. Ya, saya ini adalah roh, yang memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Nah, jadi manusia itu sebenarnya roh, cuma punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak maksudnya, dan punya tinggal dalam tubuh. Haleluya. Jadi kalau tubuh saya pun nanti saudaraku karena memang tubuh ini nggak kepake, kita akan punya tubuh yang baru yang tak bisa binasa nanti. Itu adalah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan ya. Nanti di akhir zaman itu. Sekarang enggak. Ya, jadi tubuh saya akan kalau ketika ditinggalkan roh saya oleh kehendak Bapa, maka tubuh saya tak berfungsi, dikubur karena dia membusuk kembali jadi tanah. Tapi roh saya tetap ada. Haleluya. Ya, tetap akan bersama Bapa di surga ya. Nah, jadi sekarang kita harus tahu bahwa manusia itu adalah roh, makhluk roh. Allah itu adalah roh. Kita juga adalah roh. Makanya kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita seperti Allah, kita disebut anak Allah, rohnya bukan badannya. Karena Allah itu bukan fisik, Allah itu roh. Kita pun roh. Jadi kita sejenis dengan Allah. Allah itu roh, kita roh. Haleluya. Hanya bedanya Allah tidak punya tubuh seperti kita secara fisik. Yesus pernah menjadi
tubuh ya, punya tubuh. Firman jadi manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang dilahirkan kembali tadi apanya? Rohnya. Jadi inilah sebenarnya kita. Roh. Jadi kita ini bukan sebatas fisik, bukan sebatas jiwa. Enggak. Semuanya tidak akan berfungsi, jiwa dan tubuh saya, kalau roh saya tidak berfungsi di dalam diri saya. Jadi yang dimaksud anak Allah adalah roh kita. Yang maksudnya diciptakan baru adalah roh kita. Jadi ketika kita mendengar Injil, kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita ciptaan ya, kita anak Allah. Seperti Yesus lahir ke dunia, kita sudah lahir menjadi ciptaan baru. Haleluya. Haleluya. Iya. Maksudnya apa? Supaya kita hidup dalam dimensi yang baru. Ya, ciptaan baru, hidupnya baru. Yang lama nggak usah lagi. Nah, untuk itulah kita harus belajar bagaimana hidup baru. Alkitab bilang hidup baru. Amin. Karena ciptaan baru. Jadi kita ini spesies baru. Haleluya. Dan luar biasa, ya kan? Jadi yang dikatakan ayat 4 tadi 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman itu roh, disebut roh iman, ya kan? Bukan pikiran itu, bukan pengetahuan itu ya, bukan kehendak, bukan kemauan, bukan fisik itu iman ya. Karena iman timbul dari Allah. Ketika kita mendengar firman itu roh, saudara, bukan fisik, bukan benda, bukan zat itu ya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Ya. Kita mau melihat dulu Roma pasal yang ke-8. Nah, ini sekianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah percaya, terima Yesus, mengikuti Yesus, tidak ada lagi penghukuman sama kita. Karena dosa kesalahan kita nggak ada lagi. Karena Yesus sudah menggantikan kita menerima hukuman. Ini harus saudara percaya ini. Ini saudara harus imani ini. Ini harus saudara tahu ini. Nah, saudaraku, dan dikatakan ayat 2. Yang jelas ayat 1, kita yang sudah di dalam Yesus, ciptaan baru, lahirkan kembali menjadi anak Allah, nggak ada lagi hukuman bagi kita. Amin. Tidak ada lagi. Kita bukan orang mau dihukum, tapi kita orang yang sudah diselamatkan. Ayat 2. Roh, yaitu roh Allah, yang memberi hidup. Ketika kita percaya terima Yesus, sudah memberi hidup kepada roh kita, ciptaan baru, ya. Hidupnya Allah ada di dalam diri kita, ya. Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Hukum dosa, upah dosa maut. Hukum maut itu kematian. Itu saudaraku tidak ada berkuasa atas kita. Kita sudah merdeka. Kita sudah bebas. Kita sudah memiliki hidup dari Allah. Hidupnya Allah. Hidup kekal. Haleluya. Kita sudah disebut anak Allah. Kita punya kuasa sebagai anak Allah. Kita ciptaan baru. Kita spesies baru. Kita makhluk yang paling mulia. Kita disebut anak Allah. Ahli waris daripada Bapa kita di surga. Amin. Karena kita dilahirkan dari Allah secara roh. Sejak kita di dalam Yesus, tidak ada hukuman lagi dalam diri kita. Kita tidak ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kita ada sekarang di bawah hukum kasih karunia, di bawah hukum roh. Amin. Dan hukum kasih karunia dan hukum roh di atas segala hukum. Yesus berjalan di atas air, itu mengalahkan hukum Arkimedes. Yesus terangkat ke surga, itu mengalahkan hukum gravitasi bumi. Ya kan? Yesus bangkit dari maut, itu saudaraku dari kematian, dari kubur, itu membuktikan dia mengalahkan hukum maut, upah dosa kematian. Dan itu ada dalam diri kita. Kita seperti Yesus. Haleluya. Ketika Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia. Tapi dia adalah roh yang menjelma menjadi manusia, yaitu firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Nah, kita seperti Yesus yang sudah terlahir.
kita satu roh dengan dia. Ayo kita lihat. Ini harus kita tahu. Ya, untuk kita bisa saudaraku menghidupi bagaimana hidup sebagai manusia baru, maka seperti ini yang pertama. Saudara harus pikirkan, renungkan firman ini, ya. Yaitu Roma 8 ayat 5. Saya baca Roma 8 ayat 5. Dengar saudara baik-baik. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, saudara jangan hidup menurut daging. Ya, karena orang hidup menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, dia berpikir lama masih aneh itu. Dia masih berpikir manusia lama itu, saudaraku. Masih pola lama, saudaraku. Jangan, saudaraku, ya dagingmu adalah hasil manifestasi dari pikiran yang dari daging. Ya, karena mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari tapi kita spesies baru, ciptaan baru, hidup baru, gini. Mereka yang hidup menurut roh, menurut roh Allah. Roh Allah sudah ada dalam diri kita. Ketika kita dilahirkan kembali percaya terima Yesus. Roh Kristus ada dalam diri kita. Ya, haleluya. Dan Roh Kristus itu mengajari kita bagaimana hidup. Roh Allah, Roh Kudus yang dalam diri kita itu mengajari kita bagaimana hidup. Ya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi ini dua pikiran yang berbeda. Pikiran lama, pikiran yang sesuai dengan daging. Pikiran yang baru, pikiran yang sesuai dengan roh. Orang hidup lama hidup memikirkan hal-hal dari daging. Tapi orang hidup baru, hidup ciptaan baru, hidup baru ini mereka hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi pikiran yang lama jangan pakai lagi, tapi pikiran baru yang membuat kita bertumbuh rohaninya. Kalau kita, saudaraku, merubah pikiran kita. Makanya dalam Roma pasal yang ke 12 ayat 1, tubuh kita harus dipersembahkan sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada. Yang ayat yang kedua, kita harus dibaharui pikiran kita. Artinya jangan pakai pikiran lama, harus pikiran yang baru. Ya, pikiran dari roh. Ya, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ini cara hidup yang lama, ini manusia duniawi, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi roh Allah memberikan keinginannya dalam roh kita. Roh Allah mentransferkan ke dalam roh kita pikirannya. Itu yang harus kita tangkap. Itu yang harus kita hidupi. Itulah hidup baru, saudaraku. Itulah hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi kita jangan menangkap pikiran dari daging kita atau dari dunia ini. Kita harus menangkap keinginannya di dalam hati kita, roh kita. Kita harus menangkap pikirannya dalam hati kita. Lalu kita mulai berpikir dengan pikiran yang dari roh. Itulah pikiran yang dibaharui. Itulah pikiran seperti Kristus. Haleluya. Nah, kalau kita memakai pikiran kita yang berasal dari roh, kita tangkap apa yang dipikirkan roh di dalam roh kita, hati kita. Apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, keinginannya dalam hati kita, kita wujudkan itu dalam pikiran kita. Lalu kita, saudaraku, perintahkan tubuh kita melakukannya. Tubuh ini hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran. Ketika pikiran kita dibaharui, tubuh kita akan melakukan apa yang diperintahkan pikiran kita. Makanya kita disebut bertumbuh rohani. Yang menghalangi orang bertumbuh rohani adalah pikirannya yang belum dibaharui, tubuhnya yang melakukan hal-hal yang dari daging. Tapi kenapa daging melakukan hal-hal yang dari daging? Karena menerima pikiran-pikiran yang dari daging, dari dunia ini. Dia menyerap apa yang daging ini kan berhubungan dengan dunia. Lalu dunia memberikan sesuatu, ya, ditangkap oleh indera, oleh manusia daging kita. Lalu di pikiran, lalu pikiran ini memerintahkan apa yang dilakukan tubuh itu manifestasi dari pikiran. Karena pikiran ini memerintahkan apa yang dilakukan tubuh. Sekarang apa yang dilakukan tubuh berasal dari mana? Kalau pikiran yang dari dunia, pikiran dari daging,
maka saudara itu membuat saudara tidak hidup baru lagi, tetap hidup lama, membuat saudara terhalang bergerak secara roh. Saudara tidak hidup semestinya sebagai anak Allah, saudara tidak hidup baru namanya, tetap hidup lama. Itu akan menghalangi pertumbuhan rohani saudara. Tapi ketika saudara menerima keinginan roh di hati saudara, pikiran roh di hati saudara, oleh Roh Kudus dia berikan keinginan dan pikiran di roh saudara, saudara mulai melakukan atau menerima pikiran itu, lalu saudara manifestasikan dalam tindakan fisik. Karena tubuh ini hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran. Nah, ketika kita seperti itu, kita bertumbuh. Tapi kalau saudara melakukan tindakan-tindakan pikiran-pikiran lama, itu menghalangi rohmu bergerak, bertumbuh. Haleluya. Tapi 100% kita ini sudah ciptaan baru. Kita ini sudah anak Allah. Kita ini sudah memiliki kuasa sebagai anak Allah. Dan kita ini diberi kemampuan mengalahkan dunia. Di dalam Yesus kita menang lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, hanya bagaimana itu diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara harus hidup baru. Makanya diberi kita roh Allah. Roh Allah yang dalam diri kita itu, maka dia mentransfer sesuatu ke roh kita, baik keinginan dan pikirannya. Dan ini yang harus ada dalam pikiran kita. Itulah pikiran yang dibaharu. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2, jangan sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lalu pikiran yang dari roh ini dimanifestasikan dalam bentuk tindak. Pikiran kita yang sudah menerima sesuatu dari roh, memerintahkan tubuh kita melakukan. Dan tindakan-tindakan itu membuat kita, saudaraku, hidup baru, hidup sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Membuat kita hidup menang lebih dari pemenang, membuat kita tidak ada hukuman dalam diri kita, membuat kita bebas, merdeka dari hukum dosa, hukum maut. Haleluya. Sekarang perbedaannya begini. Nah, ini nanti kolerasinya secara rohani, tapi saya kasih secara jasmani. Misalnya, ketika anak lahir, apakah dia 100% manusia? Iya, tapi dia bayi. Tapi dia sudah jelas manusia, ya kan? Punya kemampuan sebagai manusia, ya kan? Yang melebihi dari binatang. Oke? Nah, saudaraku, hanya masalahnya anak ini belum bisa melakukan seperti yang dilakukan bapaknya. Anak ini perlu bertumbuh. Tapi anak ini belum mengerti melakukannya. Maka anak ini harus bertumbuh dan belajar. Tapi dia sudah 100% manusia. Punya kemampuan hidup seperti manusia. Amin. Cuma dia belum mengerti bagaimana misalnya, dan belum memiliki pengertian bagaimana misalnya mengangkat katakanlah cangkir, gelas dan sebagainya. Tapi kalau dia nanti sudah belajar, sudah bertumbuh, maka dia bisa mengangkat 100 kilo beras. Haleluya. Nah, kita pun begitu secara rohani. Kalau belum diubah pikiran dan tubuh kita ini melakukan pikiran dari roh, kita masih bayi rohani. Belum mengerti bagaimana manusia roh itu bergerak, kita belum bisa melakukan banyak hal. Haleluya. Iya, anak kecil yang masih umur 3 tahun, kalaupun dia minta mobil, dia tidak akan bisa membawa mobil. Nah, walaupun sebenarnya, ya, dia manusia punya kemampuan bisa bawa mobil. Amin. Tapi ketika dia sudah usia besar, ya, katakanlah sudah 18 tahun, sudah bisa ngurus SIM, ya kan? Malah dia suruh bawalah mobil, belajar bawa mobil. Nah, gitu. Gitu juga secara roh, kita adalah anak Allah sejak dilahirkan. Cuma karena kita belum mengerti banyak hal secara roh, maka saudara kita harus bertumbuh. Nanti kalau kita sudah bertumbuh mengerti secara roh, maka kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke berapa? 14 ayat 12, semua yang percaya kepadanya melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kepada siapa ini dikatakan? Kepada manusia baru, spesies baru yang sudah lahir kembali. Bukan kepada orang yang belum lahir kembali ini. Itu kepada anak Allah. Jadi kita persis seperti Yesus.
Haleluya. Karena kita saudaraku dilahirkan dari Allah sendiri, dilahirkan dari Dia. Amin. Jadi saya ini adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam. Jadi esensi manusia itu roh. Cuma waktu kita belum lahir baru, kita nggak mengerti itu. Jadi kita hanya hidup menurut pikiran dunia, pikiran dari daging, hidup secara dunia. Ya, sedangkan dunia dengan segala isinya dikuasai iblis. Nah, jadi kita nggak mampu mentaati Tuhan. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, kita sudah anak Allah 100%. Hanya perlu bertumbuh. Supaya bertumbuh, pikiran kita harus seperti pikiran Kristus. Terus diubah pikiran kita. Jadi kenapa banyak orang Kristen nggak bertumbuh? Karena pikirannya nggak dibaharui. Kenapa nggak dibaharui? Karena mereka tidak belajar menangkap pikiran dari roh, keinginan dari roh, dan mewujudkannya di dalam bentuk tindakan. Jadi mereka masih pakai pikiran lama, pikiran yang berasal dari dunia, pikiran yang berasal dari daging. Anak Tuhan hidup lama. Nah, itu buat nggak bertumbuh, saudaraku ya. Nggak boleh kayak gitu. Itu sebabnya dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Itu bahaya, saudaraku ya. Maut ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh hidup kekal dan damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup menurut roh, caranya tangkap keinginan roh, tangkap pikiran roh di dalam hati kita, lalu wujudkan itu dalam bentuk pikiran, lalu pikiran memerintahkan tubuh kita melakukannya. Maka kita hidup dalam hidup baru. Kita, saudaraku, menjadi bebas dari hukuman. Kita tidak ada di bawah hukuman maut, hukum dosa lagi. Kita menjadi anak Allah, dan dengan iman kita kalahkan dunia. Haleluya. 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 Jadi tidak ada lagi maut berkuasa atas kita. Hukum dosa, hukum maut tidak berkuasa atas diri kita. Ketika kita hidup menurut roh. Untuk hidup menurut roh, saudara harus menangkap keinginan roh Allah di dalam hati kita, pikiran dari roh Allah dalam hati kita, lalu pikiran itu kita tangkap, lalu kita perintahkan tubuh kita untuk melakukannya, maka kita hidup baru. Kita hidup dalam dimensi Allah. Kita hidup sebagai anak Allah, dan kita mengalahkan dunia. Jadi kenapa kita bisa kalah? Kenapa bisa kita lemah? Karena kita sering memakai pikiran bukan dari Allah, keinginan bukan dari Allah. Ini masalahnya. Haleluya. Tapi orang benar hidup oleh iman. Iman itu bagian dari roh kita. Firman yang disampaikan oleh Allah ditangkap oleh roh kita, diperjelas oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita pakai pikiran. Dan pikiran selalu memerintahkan tubuh. Apa yang dilakukan tubuh itu diperintah oleh otak atau pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita baru, tindakan kita pun baru. Kalau pikiran yang dari Allah kita terima, kita wujudkan dalam tubuh kita, itu tindakan-tindakan supranatural. Tindakan seorang anak Allah. Dan orang yang seperti ini hidup dan damai sejahtera. Hidup kekal dan damai sejahtera, saudaraku. Dalamnya bagus, luarnya bagus. Amin. Ini yang belajar kita, saudaraku. Tapi kalau saudara hidup menurut pikiran lama, hidup menurut daging dan pikiran dunia, karena tidak memakai pikiran yang dari Allah atau roh Allah, keinginan Allah tidak saudara wujudkan dalam bentuk pikiran dan tindakan, maka saudara kalah. Saudara seteru bertentangan dengan Allah. Karena orang yang hidup menurut daging berseteru dengan Allah, kata Alkitab. Haleluya. Tapi ketika saudara mewujudkan hidup baru, pikiran, keinginan dari roh yang saudara tangkap dalam roh saudara, wujudkan dalam bentuk tindakan yang diperintahkan oleh pikiran baru tadi, saudara hidup dalam dimensi anak Allah. Menang lebih dari menang. Tidak ada hukuman lagi bagi saudara. Saudara bebas merdeka dari hukum dosa, hukum maut.
tapi saudara akan bisa melakukan seperti apa yang Yesus harapkan. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan hidup menurut hidup lama. Jadi siapa yang dalam Kristus? Ciptaan baru. Iya, jadi hidup dengan manusia barumu, rohmu. Tangkap pikiran yang dari roh di dalam rohmu. Ya, tangkap keinginan dari roh Allah dalam rohmu. Lalu masukkan itu di pikiran, perintahkan pikiranmu, perintahkan tubuhmu melakukan apa yang kau tangkap pikiranmu itu dari roh. Dan saudara hidup dalam dimensi Allah. Engkau hidup sebagai anak Allah. Kalau kau hidup sebagai anak manusia, itulah seperti Adam dan Hawa. Tapi Tuhan mau kita hidup baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. 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 Itu sebabnya kita perlu yang pertama untuk melatih kesensitifan kita, untuk melatih kepekaan roh kita, untuk menerima semua yang dari Allah, baik keinginan pikirannya. Saudara perlu renungkan firman. Haleluya. Ketika kita merenungkan firman, itu saudaraku melatih roh kita, membuka roh kita untuk menangkap keinginan dari roh Allah, keinginan dari Allah, menangkap pikiran-pikiran dari Allah. Ditransfer dalam roh kita, sehingga ini yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan, itulah yang terwujud dalam tubuh kita. Itu termanifestasi dalam tindakan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau pikiran jahat, tindakannya jahat. Nah, jadi pikiran itu selalu dihasilkan dalam bentuk tindakan fisik. Makanya pikiran itu dari mana? Dari daging, dari dunia, dari iblis, atau dari Allah? Kalau dari Allah, tindakan kita itu tindakan-tindakan yang luar biasa. Karena bersama Allah kita lakukan, dan kita jadi menang lebih dari pemenang. Jadi saudara udah bisa menang, asal saudara tahu. Ya, kalau saudaraku anak ini bertumbuh dan mengerti, maka dia bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Demikian juga kalau kita sudah bertumbuh mengerti secara roh, pikiran Allah, dan bertumbuh secara rohani, kita bisa melakukan seperti yang dilakukan Yesus. Jadi Yesus itu tidak sekedar memberi kita gambaran yang muluk-muluk. Memang itulah kenyataannya. Ketika kita lahir kembali, kita sudah seperti Allah 100%. Kita anak Allah 100%. Hanya saja kita masih belum mengerti banyak hal, makanya kita perlu belajar sama Tuhan. Amin. Bagaimana mengaktifkan hidup secara roh. Ya, jangan hidup lagi dengan manusia lama ya. Ya, jadi tangkaplah keinginan roh di dalam hatimu, tangkaplah pikiran roh dalam hatimu, wujudkan itu dalam bentuk tindakan, karena itu sudah ada dalam pikiran. Kau akan menang, tak terkalahkan. Tidak ada hukuman bagimu. Hukum dosa, hukum maut tidak berkuasa atasmu, tetapi engkau menang lebih dari pemenang. Kau dengan mudah mewujudkan iman mengalahkan dunia. Haleluya. Bahkan Roh Kudus yang dalam dirimu lebih besar dari roh dalam dirimu. Nah, ya makanya saudara harus renungkan firman. Lewat ibadah ini kita sedang mengaktifkan, ya, melatih roh kita untuk menangkap apa pikiran Tuhan, apa keinginan Tuhan di dalam hati kita. Ketika itu tertangkap oleh pikiran kita, lalu otomatis nanti pikiran itu akan memerintahkan tubuh kita melakukannya. Jadi kita nggak melakukan dosa lagi, tapi kita melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa yang membawa kita hidup dan damai sejahtera. Paham sampai situ? Amen. Itu makanya kita merenungkan firman itu, supaya kita lebih terlatih, lebih bertumbuh untuk menerima pikiran keinginan dari Allah. Haleluya. Haleluya. Iya. Karena apa yang di pikiran kita itu termanifestasi di dalam bentuk fisik kita. Makanya orang-orang dunia bilang dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa sehat. Ya kan? Jadi supaya jiwa kita sehat, jangan hidup menurut dunia. Hidup menurut roh Allah, pikiran Allah. Haleluya. Kita ini manusia tidak terkalahkan, spesies baru ini. Menang lebih dari pemenang oleh Yesus. Nah, jadi kalau saudara jadi orang Kristen tapi berpuluh tahun terus kalah, nah itu karena saudara nggak ngerti, ya bodoh di dalam secara roh, ya kan? Haleluya. Padahal engkau
harusnya tidak ada hukuman bagimu. Harusnya kau tidak dikuasai hukum dosa, hukum maut lagi. Kau tidak terkalahkan. Kau menang lebih dari pemenang. Amin. Karena kau anak Allah. Ahli waris. Haleluya. Haleluya. Ya, mari kita lihat. Jadi yang pertama tadi renungkan siang malam. Salah satu ibadah ini kita terus menerima, ya, mengaktifkan manusia roh kita untuk menangkap pikiran keinginan Allah. Jadi saat kau mendengar sungguh-sungguh, kau menangkap keinginan pikiran Allah dalam rohmu. Itu tertransfer ke pikiranmu, dan nanti pikiranmu akan mewujudkan dalam bentuk tindakan. Karena tubuh kita diperintah oleh pikiran. Maka apa yang ada dalam pikiranmu itu menentukan apa yang dilakukan tubuhmu. Haleluya. Ayo kita lihat yang kedua. Untuk melatih, mengaktifkan manusia roh kita untuk bertumbuh, yaitu doa. 1 Korintus 14 ayat 4. Ya, saya kasih 2 aja dulu hari ini. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. 1 Korintus, iya, 1 Korintus 14 ayat, ya. Tentang bahasa roh ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi dia sedang ngomong, berkomunikasi langsung dengan Allah secara roh. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah yang dalam diri kita, ia mengucap hal-hal yang rahasia, ya, memakai roh kita ngomong sama Allah. Namanya pakai bahasa roh. Kalau bahasa manusia, bahasa Indonesia, ya. Kalau ini bahasa roh kita. Dan itu diberikan oleh Allah, diberikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, jadi dikatakan ayat yang keempat tadi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ada 2 cara berdoa. Ada yang berdoa dengan bahasa kita, boleh juga bahasa manusia. Tapi ada juga yang berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Ya, jadi bisa berdoa pakai bahasa kita, tapi juga bisa berdoa dengan bahasa roh. Amin. Amin. Saudara sering pakai bahasa apa berdoa? Si bahasa manusia biasa, ya, bahasa Indonesia atau bahasa Batak mungkin, ya. Tetapi kita mau belajar juga berdoa dengan bahasa roh, karena kalau kita berdoa dengan bahasa roh, kita sedang membangun diri sendiri. Yang dibangun itu roh kita. Jadi berdoa itu sedang membangun sensitivitas roh kita, kepekaan roh kita, sedang membangun roh kita. Karena kita ini roh. Haleluya. Mari ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Kalau saudara bisa minta. Tetapi ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka apa yang berdoa? Roh pula yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, jadi kalau orang berdoa dengan bahasa roh, akal budi atau pikirannya enggak ikut berdoa, tapi rohnya aja. Ya kan? Ya, terus ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi memuji dengan rohku. Jadi ada menyanyi memuji pakai roh, ya, pakai bahasa roh. Tapi juga memuji, tetapi aku juga menyanyi memuji dengan akal budi. Tadi kita memuji pakai akal budi. Ada lagu-lagu yang kita hafalkan, ya. Tapi bisa juga kita memuji, menyembah, berdoa pakai bahasa roh. Bisa dipakai. Tetapi bahasa roh itu diberi tadi tujuannya adalah untuk membangun. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh sedang membangun dirinya, membangun roh kita. Haleluya. Kalau kita
lebih bertumbuh terkonek dengan Tuhan untuk menerima keinginan dari Allah, keinginan dari Roh, pikiran dari Allah. Sehingga itu yang menguasai pikiran kita, sehingga dimanifestasikan dalam bentuk tindakan. Roh memang penurut, daging lemah. Mana yang saudara ikuti? Makanya jangan ikuti daging. Haleluya. Haleluya. Jadi sakit penyakit yang dalam tubuhmu itu ilegal itu. Nah, cuma kau bisa kalahkan itu dengan manusia rohmu. Haleluya. 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 Bahkan di dalam dirimu ada roh Allah. Roh Allah ini akan bergerak. Di mana dia bergerak, di situ ada kemerdekaan, ada damai sejahtera. Nah, supaya dia bebas bergerak, jangan lawan dia dengan pikiran dagingmu. Dengan melawan Tuhan lewat tindakan dagingmu. Karena siapa yang hidup menurut daging, maka dia berseteru, berlawanan, bertolak belakang dengan Allah. Nah, harusnya kau harus bergerak bersama Allah. Supaya kau lakukan apa? Perbuatan yang hebat. Haleluya. 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 Iya. Kalau pikiranmu agak lemah karena pikiran kita ini ya masih perlu dibaharui, apalagi tubuhmu lemah, kau jangan menyerah. Kau harus bangun rohmu, kau harus menerima pikiran dari roh, keinginan dari roh yang kau tangkap dari dalam rohmu oleh Roh Kudus, wujudkan itu dalam bentuk tindakan dagingmu. Maka kau bebas dari hukum dosa, hukum maut. Haleluya. Haleluya. Ketika ini firman saya praktekkan ketika saya khotbah 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu saya akan diserang secara fisik. Lalu di situ saya mulai belajar lagi bagaimana hidup secara roh. Saya pikir saya waktu khotbah itu paling tahan berdiri 1,5 jam. Tapi waktu saya belajar, oh iya, saya bukan manusia fisik, saya manusia roh. Saya tidak tergantung dengan situasi kondisi dan tubuh. Saya tidak tergantung dengan pikiran-pikiran lama. Pikiran lama nggak laku sama saya itu. Sekarang pikiran baru. Saya hidup baru. Saya hidup sebagai anak Allah. Sudah mulai saya tangkap yang dari Allah di dalam roh saya. Ketika saya berdoa, ketika saya renungkan firman, ketika saya berdoa bahasa roh, ketika saya memuji dengan bahasa roh, saya tangkap. Lalu masuk, ya, pikiran saya menangkap, ya, apa yang saya terima dari roh. Karena apa yang dipikirkan, yang kita pikirkan dari roh itu akan terwujud dalam bentuk tindakan. Lalu saya mulai bahasa roh, tidak, saya harus kuat. Lalu waktu saya menanya sama Tuhan apa yang mau saya khotbahkan, bertentangan juga dengan situasi saya, ya, yang agak lemah karena fisik, ya kan? Yang justru yang saya khotbahkan adalah Yesus memberi tenaga dan kuasa. Sementara saya memang butuh tenaga dan kuasa, kan gitu. Karena tubuh saya itu, saudaraku, nggak mendukung, ya. Ya, lalu saya mulai bahasa roh. Saya nangkap, saya lalu khotbah, saya yes. Nah, saudara, justru saudaraku, saya semakin kuat. Tertransfer dari roh saya ke pikiran tertransfer ke tubuh. Saya kuat. Semakin kuat. Haleluya. 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 Malah sempat saya mengalirkan tenaga dan kuasa kepada jemaat lagi. Amin. Amin. Kalau kau pakai pikiran lama, kau tangkap dari tubuhmu. Lalu kau bilang kau lemah. Kau tangkap dari situasi yang ditangkap oleh tubuhmu, lalu terekam ke pikiran, kau bilang seperti itu. No. Saudara nggak boleh hidup seperti itu. Karena saudara bukan jasmani. Saudara bukan hidup dengan pikiran lama lagi. Saudara anak Allah. Amin. Makanya dia harus ngerti nih. Karena apa yang kau ngerti di sini, itu yang dilakukan tubuhmu. Jadi kalau kau lakukan pikiran-pikiran yang bukan dari roh Allah, itu menghambat engkau bergerak secara roh, itu menghambat pertumbuhan rohanimu, itu membuat kau bodoh secara rohani. Makanya orang mendengar firman melakukannya itu bijaksana. Pekerjaannya berhasil, akurat. Amin. Seperti membangun rumah di atas batu. Batu. Datang hujan,
badai, topan melanda, rumah itu kokoh karena dibangun di atas batu. Nah, kita harus cerdas di dalam Tuhan. Sebenarnya kita tidak ada hukuman lagi sama kita. Upah dosa maut, oke lah. Ya, hukum maut, hukum dosa berlaku. Tetapi bagi kita, anak Tuhan, tidak. Kalau kita hidup menurut roh. Maka kalau saudara sudah pernah dibaptis Roh Kudus, Tuhan sudah memberi kepadamu bahasanya Bapa di surga, yaitu bahasa roh. Itu bahasa rohmu sehari-hari. Kalau kita hidup di dunia, dilahirkan di Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia, itu bahasa sehari-hari kita. Kalau kita lahir dari Allah, lalu kita dipenuhi dibaptis Roh Kudus, Bapa memberi kita bahasa sehari-hari, kepada dia bahasa roh namanya. Haleluya. Jadi bahasa sehari-hari saya dengan Bapak di surga itu pakai bahasa roh. Haleluya. Kalau saudara bisa memakai bahasa roh dengan enak, cuma bahasa roh itu tak usah ditonjolkan, tak penting orang mendengar itu. Karena siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh hanya membangun diri orang lain, nggak ngerti, orang lain nggak ada terbangun. Nubuat yang terbangun. Maka cukup untuk dirimu pakai bahasa roh dengan indah. Kalau kau bisa bahasa roh dengan indah 1 jam 1 hari, itu kepekaan rohmu menangkap pikiran dari roh, menangkap keinginan roh, itu sangat sensitif. Sehingga dengan mudahnya kau mewujudkan dalam bentuk tindakan, karena itu ada dalam pikiranmu. Jadi pikiranmu nyambung dengan rohmu, sementara Allah memberikan keinginan pikirannya ke dalam rohmu, langsung ditangkap oleh pikiranmu. Itulah pikiran baru tadi. Itu membuat kau bertumbuh, mengerti, hidup dalam dimensi Allah, sehingga pikiranmu akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Karena tindakan tubuh kita itu perintah pikiran. Makanya kalau saudara pikiran-pikiran dunia, maka hidupmu seperti dunia. Alkitab bilang jangan sama dengan dunia. Kita harus seperti Yesus. Aplikasinya. Nah, 2 minggu yang lalu saya akhirnya kuat. Padahal itu saya pada titik tubuh yang agak lemah. Ya kan? Tubuh yang lemah. Tapi saya bilang saya bukan ada di bawah hukum dunia lagi. Hukum maut, hukum dosa enggak lagi. Enggak ada hukuman. Bagi orang berdosa, orang salah ada hukuman penyakit dan kesusahan. Bagi anak Tuhan nggak ada hukuman itu lagi. Yang ada hidup dan damai sejahtera. Yang ada menang lebih dari pemenang. Yang adalah kesehatan ilahi, kesembuhan, kemenangan, berkat, kelimpahan, melakukan mujizat. Haleluya. Tapi itu kan dilakukan oleh roh. Tapi roh itu kan harus diaktifkan untuk secara fisik hidup sehari-hari kita. Caranya tangkaplah dari rohmu apa pikiran dari roh, keinginan roh. Amin. Bila diwujudkan dalam bentuk tindakan, maka kau menang, berhasil lebih dari pemenang. Amin. Kau akan sehat, kau akan bahagia. Karena keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Bisa makin kuat. Ya. Terus hari Minggu kemudian saya ke Padang Halap. Waduh, itu makin kuat lagi, ya kan? Ya, lalu saya khotbah bagaimana hidup saudaraku diberkati Tuhan secara keluarga, lepas dari kutuk. Wah, lalu saya tantang mereka untuk bebas deklarasikan janji Tuhan yang sudah disampaikan. Siapa yang mau betul-betul hidup di dalam Dia, maju, akhirnya ada pelepasan dan sebagainya. Saudaraku, dan terus semakin kuat sampai seperti Yesus. Amen. Haleluya. Jadi tubuh kita ini nggak dikuasai dunia lagi, tapi tubuh kita ada dalam kendali Allah, dan Allah menaruhkan di dalam roh kita sesuatu, keinginan pikirannya, amin, tenaganya, kuasanya. Lalu itu ditangkap oleh pikiran kita, lalu pikiran kita memerintahkan tubuh kita. Haleluya. Dari roh itu mengalir ke tubuh kita kuasa. Jadi kuasa itu bisa saudaraku ada dalam tubuh kita. Makanya Paulus sampai pakaiannya pun ada kuasa. Kita tertransfer dari rohnya. Haleluya. Di dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup ini kalau kena orang mati hidup.
Haleluya. Baik orang mati jasmani, mati rohani. Jadi kita mengalirkan ya. Jadi kenapa bisa tangan kita penuh kuasa? Karena tertransfer dari roh kita yang diwujudkan, yang ditangkap oleh pikiran kita sehingga mengalir termanifestasi ke dalam tubuh kita. Jadi akhirnya Tuhan bilang jamah mereka karena aku akan menjamah mereka. Kita jamah ya, dan Tuhan yang ada dalam diri kita mengalirkan kuasa melalui tangan kita karena tubuh kita ini sudah ada di bawah kendali kuasa Roh Kudus. Lalu Yesus mengalirkan kuasanya melalui tangan kita. Jadi tangan kita ini seperti tangan Yesus lalu menjamah orang lain. Lalu orang yang terjamah, aku dijamah Tuhan. Ya, Tuhan menjamah mereka melalui tangan saya, tetapi roh saya menerima perintah itu. Dan perintah itu diwujudkan oleh pikiran saya dalam bentuk tindakan. Itu makanya kau bisa melakukan seperti apa yang kulakukan. Jadi luar biasa kalau kita hidup seperti ini. Haleluya. Kalau kuasa itu tertransfer ya, karena ditangkap oleh pikiran kita, tidak menghalangi tapi terangkap, itu mengalir saudaraku. Kalau saudara penuh kuasa itu, maka saudaraku kalau kena virus corona ke tanganmu dalam waktu 1 detik, virus corona langsung mati. Amin. Haleluya. Iya. Ketika Petrus mengalirkan kuasa itu setelah dia mengerti, udah 3,5 tahun belajar, sampai radius bayangannya, setiap bayangannya ada kuasa. Apalagi saya yakin pada waktu itu siapapun menjamah Petrus pasti sembuh, karena ada kuasa Tuhan yang termanifestasi dalam tubuhnya. Jangankan dijamah, semua orang yang kena bayangan Petrus sembuh. Apalagi dipegang Petrusnya. Haleluya. Tuhan Yesus pun pernah dipegang sama orang sakit pendarahan 12 tahun. Asal jamah jubahnya aku sembuh. Karena apa? Mengalir dari dalam tubuhnya sampai kena ke jubahnya, ada kuasa. Sehingga dijamahlah. Yesus bilang, siapa yang jamah aku? Padahal banyak. Murid-muridnya bilang, banyak yang pegang kau. Tidak, ada kuasa mengalir dalam diriku. Mengalir dalam dirinya ke jubahnya sampai dia merasakan ada yang mengambil kuasa itu. Lalu dia perempuan ini mengaku, akulah itu Tuhan. Haleluya. Jadi saudara pun bisa. Bisa, amin. Nah, secara fisik aja kalau kita stamina-nya kuat, ada dikasih Tuhan dalam diri kita antibody gitu. Ya kan? Bisa menyembuhkan tubuh kita sendiri. Apalagi kuasa Tuhan jauh lebih hebat. Secara manusia aja asal kuat tubuhnya, dia bisa menyembuhkan dirinya. Jadi orang yang mati kena penyakit atau penyakit virus corona itu karena stamina tubuhnya lemah. Apalagi stamina rohnya kuat. Wow. Dalam waktu 1-2 detik virus corona mati langsung ketika kena ke kulit. Karena kita menguasai dunia. Haleluya. Tapi kalau pikiranmu jeblok, mana mungkin kau bilang. Lalu kau khawatir, lalu lemah daya tahan tubuhmu, imanmu tidak berfungsi, nggak connect dengan Tuhan, tumbang kau. Jadi saya sebelum khotbah ini saya sudah diajari. Saya diingatkan kembali, hidup dalam dimensi Allah, hidup dalam dimensi anak Tuhan, hidup dalam dimensi anak Tuhan. Amin. Kuasa sebagai anak Tuhan. Hidup baru. Haleluya. Haleluya. Makanya kita bisa menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus. Bisa mengalahkan setan dalam nama Yesus. Bisa mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Ayo ke sini. Jadi jangan saudara kira yang penting aku rajin sekali-sekali datang gereja. Nggak gitu level lagi kalau saudara mau. Luar biasa. Kenapa bisa pikiran otak anak Tuhan lebih hebat dari orang dunia? Karena dia menerima pikiran dari Kristus. Diubah pikirannya. Pikiran Adam aja dulu sebelum berdosa, itu hebat. Coba diserahkan sama 2 orang dunia ini dulu. Beranak cucu penuh ibu taklukan itu katanya. Lalu dikasihnya Taman Eden. Rawat ini Taman Eden. Di rumah kami ada taman bunga. Berapa orang merawatnya itu? Padahal belum ada setengah rantai kan? Kalau Taman Eden itu seluas Irak dan Iran. Iran dan Irak itulah Taman Eden luasnya. Dipelihara, dirawat sama 2 orang. Kan jago itu. Haleluya. Dan dia
disuruh Tuhan kasih nama sama semua binatang. Mulai dari mikro sampai makro. Ya, yang ngasih nama virus corona, HIV dia juga itu. Tungil. Sampai dinosaurus dikasih nama. Wah, jadi otaknya pintar. Profesor doktor biologi paling hebat sedunia. Dia hafal itu semua nama-nama itu. Dan dia yang kasih nama itu. Berapa spesies nama binatang kan? Hanya burung aja berapa jenis itu burung. Elang, burung pipit, burung ini, banyak kali. Nah, dia kasih nama itu semua. Iya, belum lagi apa, serangga, banyak lagi. Belum lagi nama-nama binatang buas. Belum lagi yang mikro-mikro ini. HIV, virus corona, influenza, SARS, banyak kali yang nggak nampak-nampak, hanya pakai mikroskop bisa lihat. Kasih nama semua itu, saudaraku. Dan dia kasih semua nama-nama binatang. Nggak tahu berapa spesies itu, ya. Genus kan? Wah. Jadi kita dulu seperti itu spesiesnya. Tapi waktu jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan semua. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan hilang, terpisah dari Allah. Jadi manusia hanya hidup dengan pikiran dan dagingnya. Makanya manusia senasib dengan dunia ini. Tetapi kita tidak lagi. Ciptaan baru. Jadi bodoh sekali anak Tuhan tapi hidup dengan pikiran lama. Bodoh sekali anak Tuhan hanya menyerap hal-hal dari dunia di dalam pikiran dagingnya. Bodoh, gak bertumbuh saudaraku. Saudara gak ngerti bagaimana melakukan apa yang Allah ingin kau lakukan. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kau tahu mana kehendak Tuhan yang baik, yang benar dan sempurna. Amin. Nah, pikiran kita harus bisa menangkap pikiran Kristus dari roh kita dan diperintahkan dalam manifestasikan dalam bentuk fisik. Haleluya. Jadi dengan mudah nanti Allah bilang, ayo dekati dia, sembuhkan dia. Kau ngerti gimana cara menyembuhkan dia? Ayo dekati orang mati itu, hidupkan dia. Saudara bisa. Ayo katakan, ucapkan satu patah kata supaya terjadi. Nah, kau bilang ucapkan. Seperti Musa kan, semua air di seluruh Mesir aku perintahkan jadi darah semua. Karena dia sudah dilatih oleh Tuhan 40 tahun. Bagaimana bergerak bersama Tuhan dalam dimensi Allah. Tadinya takut dia. Sekarang malah dia bikin takut satu bangsa namanya bangsa Mesir. Wah, karena dahsyat dia melakukan perbuatan besar. Itu dia tangkap dari roh Allah. Dan itu yang disuruh dibagikan sama Joshua. Bagian rohmu akan kuberikan kepada Joshua dan Kaleb katanya. Itu bukan pikiran lama, itu sesuatu dari Tuhan. Memang Musa belajarnya lama, 40 tahun. Ya, saudara kita bisa lebih cepat lagi. Murid-murid 3,5 tahun. Saudara berapa tahun? Makanya banyak anak Tuhan agak jeblok secara rohani. Iya, pilek aja nggak bisa dikalahkan. Pilek itu kan virus kecil itu. Bagaimana mengalahkan dinosaurus? Bagaimana mengalahkan setan? Kan setan lebih kuat dari virus corona kan? Padahal Tuhan bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, dia akan lari. Mana caranya itu? Nah itu tadi hidup menurut manusia makanya nggak bisa anak Tuhan bodoh. Kalau otaknya itu sudah diubah seperti pikiran Kristus, waduh. Makanya kau diangkat di atas segala tidak ekor tapi kepala, naik tidak tuh. Karena nggak ada ya kuasa apapun yang menghambat kita lagi. Kenapa bisa Yesus naik ke surga? Dia, saudaraku, mengalahkan hukum gravitasi. Kenapa kita nggak bisa dikalahkan oleh penyakit, oleh dunia ini, oleh segala sesuatu tantangan masalah? Karena kita tidak ada di bawah kuasa hukum dosa, hukum kita sudah bebas. Tidak ada hukuman bagi dia. Jadi kalau ada penyakit dalam tubuhmu itu ilegal. Itu maksudnya rohmu harus bangkit. Jangan maui dagingmu lemah. Haleluya. 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 Maka renungkan firman supaya kau menangkap pikiran, perasaan, keinginan roh. Lalu sudah ditangkap oleh pikiranmu, udah tubuhmu akan bereaksi. Haleluya. Saya sudah pernah praktekkan di depan saudara. Ketika saya bilang, saya kuat, Tuhan luar biasa. Kau kuat. Tapi kalau saya lemah, loyo. Amin. Amin. Di dalam Yesus kita menang lebih. Amin. Tangkap itu dari roh. Ketika kau merenungkan firman, ketika kau berdoa, apalagi bahasa roh.
Nah, kalau kau bisa bahasa roh setengah jam dengan enak, 1 jam dengan enak, itu lebih sensitif. Coba belajar dulu. Tapi nggak usah pamer sama orang. Ya, nggak ada gunanya bahasa roh. Apa sih? Apa lebih besar lama? Bisa transfer. Pikiran langsung nangkap apa yang ditaruh Tuhan. Tubuh makin bereaksi. Karena tubuh kita ini bereaksi berdasarkan apa yang di otak kita. Haleluya. Kalau pikiranmu kacau, tubuhmu kacau. Makanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa sehat. Itu apalagi dalam roh yang sehat. Maka jiwa dan tubuh pasti sehat. Amin. Amin. Jadi kalau tubuh kita ini diserang, saudara harus mengalahkannya dari dalamnya. Amin. Dalam itu dahsyat itu, seperti Yesus itu dalam itu. Jadi roh kita itu seperti Allah. Amin. Kuasa anak Allah. Bisa praktek ini? Amin. Kapan prakteknya? Sekarang. Ya. Haleluya. Kita doakan dia. Ayo kita doa.